Nama saya Muhammad Sakim, saya sebagai moderator. Waalaikumsalam. Untuk presentasi kali ini akan dibawakan oleh Rizka Nikolaini, Maulana, dan Indah Diana Sari dengan tema manajemen bis. Sebelum memulai presentasi ini, marilah kita bersama-sama untuk membuka presentasi kepada anggota kelompoknya waktu depan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu sebagai moderator. Sebelumnya pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wardoyo SM selaku dosen mata kuliah sistem operasi sekaligus yang memberikan materi tugas presentasi dengan materi manajemen bis. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Nikolaini. Perkenalkan, nama saya Henita Indah Diana Sari. Manajemen bis menurut Panggil dan Agus 2010. Bis adalah salah satu komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Struktur bis dapat dipahami melalui beberapa lapisan dan elemen yang berperan dalam penyimpanan dan pengambilan data. Berikut adalah beberapa aspek dari sistem struktur bis. Yang pertama adalah sensor, ada sensor, yang keempat adalah fitur, yang kelima ada yang ada di controller, ketiga ada sistem. Dan ada pun di sini pengamatan atau adresi. Bis dialamati secara logika sebagai salah satu dimensi berukuran besar dengan setiap elemen bis yang kurang satu blok logika. Biasanya satu blok logika adalah satu atau lebih sektor isu. Ukuran blok ditentukan pada saat dilakukan pengambilan kesaksian atau istilah pengumuman bis. Urutan penomoran alamat logika bis mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, pada silinder yang paling luar. Yang kedua, alamat berikutnya mengikuti. Yang pertama ada alamat paling awal, yaitu sektor small adalah sektor pertama dari trek pertama pada silinder yang paling luar. Yang kedua ada alamat berikutnya mengikuti urutan sektor lainnya pada trek pertama tersebut. Setelah itu pindah ke trek lainnya pada silinder pertama atau keluar pada silinder sama lainnya. Ada yang ketiga setelah silinder pertama pada posisi cakramnya telah dialamati, maka alamat berikutnya adalah kembali ke sisi cakram pertama pada trek yang letaknya lebih dekat ke titik cakram. Selanjutnya, mekanisme pengalamatan disk request. Ini biasanya melibatkan beberapa teknik seperti 1. Silinder head sector addressing untuk mengalamatkan lokasi data pada hard disk. 2. Logical block address. Sistem pengalamatan yang lebih modern di mana setiap blok data atau sektor pada disk diberikan nomor unik block number. 3. Disk scheduling algorithms. Setelah sistem operasi menerima berbagai request dari proses yang berjalan, ia harus menjadwalkan akses ke disk.
Native Command Query fitur pada beberapa hard disk modern dan SSD yang memungkinkan perangkat penyimpanan memproses beberapa permintaan secara optimalkan urutan mereka untuk meminimalkan waktu akses. Waktu untuk penyelamatan disk request. 1. Overhead time, yaitu total waktu yang dihabiskan sistem operasi untuk menangani disk request, termasuk mengatrikan disk request. 2. Waiting time, berkaitan dengan jumlah permintaan input atau output tertunda yang dapat ditangani oleh sumber daya penyimpanan pada satu waktu. Aplikasi yang menuntut kinerja dapat menghasilkan input atau output penyimpanan yang cukup untuk membuat kedalaman antrean hingga ratusan. 3. Latency random access time, yaitu waktu yang dihabiskan untuk menempatkan head ke lokasi itu dibutuhkan untuk mentransfer data dari disk ke memori utama. Waktu transfer data digunakan data bergantung pada kecepatan rotasi disk memori sekunder. Selanjutnya ada penjadwalan disk request. Penjadwalan disk request ditujukan untuk meminimalkan total latensi atau access time and seek time pada operasi transfer data. Contoh algoritma penjadwalan disk antara lain 1. FCFS atau first come first serve. 2. SSTF atau shortest seek time first. 3. Elevator atau scan. 4. One way elevator atau scan. 5. Silok. Pengorganisasian disk. 1. File. Struktur file adalah cara data diorganisir dalam disk. File dapat disimpan dalam berbagai format, dan pengorganisasian yang baik dapat mengurangi waktu akses data. 2. Alokasi ruang. Alokasi ruang di disk mengacu pada bagaimana ruang penyimpanan diorganisir dan digunakan. 3. Pengendalian fragmentasi. Fragmentasi adalah masalah yang terjadi ketika ruang disk terpisah menjadi potongan-potongan kecil, sehingga menyulitkan alokasi ruang untuk file baru. 4. Sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah komponen penting yang mengelola pengorganisasian disk. Sistem berkas menentukan bagaimana file disimpan, diakses, dan diatur. 5. Manajemen cache. Cache digunakan untuk menyimpan data sementara yang diakses, sehingga mempercepat waktu akses. Pengorganisasian disk yang efisien juga melibatkan strategi manajemen cache untuk meningkatkan kinerja sistem. Di sini ada pemformatan fitur atau virtual community membagi disk ke dalam cache server, sehingga disk controller dapat membaca atau menulis. Operasi itu mulai dilakukan pada HP dan disk. Adapun di sini yang pertama hard disknya, yang kedua pemformatan secara otomatis, yang ketiga ada alokasi disk, keempat manajemen blok atau server yang rusak. Pengelolaan swap batch. Pengelolaan swap batch adalah proses penting dalam manajemen memori sistem operasi. Swap batch digunakan untuk memperluas kapasitas memori fisik dengan menggunakan ruang disk. Dengan pengelolaan swap batch yang baik, sistem dapat
beroperasi lebih stabil meskipun dalam kondisi memori terbatas.